berapa misalnya harga Asia satu. Nah, gue beli itu di harganya itu mungkin bisa sampai berapa kali lipat ya? Di atas lebih dari 10 kali lipat. Jadi ini badannya kayak nggak nambah-nambah gede, tapi kepalanya nambah gede tuh. Jadi kayak big head turtle. Matanya itu harusnya nggak full hitam, dan dia hitam full. Jadi nggak ada putih-putihnya sama sekali. Kalau yang biasanya itu masih ada putih-putihnya. Oke, balik lagi sama gue Ivan Akira, dan gue kemarin habis beli kura-kura. Kura-kuranya sebenarnya kalau menurut kalian pasti kura-kura biasa aja kali ya. Tapi ada yang unik sama kura-kura ini, makanya gue beli. Jadi harga aslinya itu berapa, misalnya harga Asia satu. Nah, gue beli itu di harganya itu mungkin bisa sampai berapa kali lipat ya? Mungkin hampir di atas lebih dari 10 kali lipat. Mungkin bisa 20 kali lipat dari harga yang kura-kura normalnya. Tunggu bentar nih kura-kuranya. Oke, pertama gue spill dulu nih. Ini kura-kura anakan di tempat gue ya, yang belum gede. Kita lihat dulu nih kura-kura AST gue yang waktu dulu udah segede apa. Tara, lumayan. Gila, ini kura-kura AST kenapa kepalanya doang yang gede? Lihat deh, unik ya. Kayaknya ini kepalanya jauh lebih gede daripada badannya deh. Tuh. Tapi ini waktu kecil emang ada kelainan, jadi kakinya itu lebih putih. Cuma ini seiring berjalannya waktu, dia kembali seperti semula, cuma masih tetap rada putih-putih. Cuma kalau dilihat-lihat ini gede kepalanya nggak normal. Tuh, dibandingin sama badannya. Lucu ya, ini gue juga udah lama banget gue nggak lihat, ini karyawan gue yang urus. Begitu kelihatan jadi kayak gini nih. Jadi kayaknya ada kelainan genetik, nggak tahu kenapa. Tuh, harusnya kan kepalanya nggak segede gini untuk badan segini ya. Jadi ini badannya kayak nggak nambah-nambah gede, tapi kepalanya nambah gede tuh. Jadi kayak big head turtle. Wah, gue baru tahu nih. Apakah ini jackpot ataukah normal? Coba kalian komen ya. Ini kira-kira menurut kalian alligator snapping turtle dengan postur kayak gini itu normal atau nggak normal? Ini ntar gue tanya temen gue yang koleksi AST, normal atau nggak normal. Kalau menurut gue sih ini nggak normal sih ya, kepalanya gede banget dibanding sama ininya, dibanding sama badannya. Nah, tapi gue nggak bahasin dulu. Jadi mau bahas kura-kura yang satu ini. Jadi buat kalian mungkin yang nggak tahu, kelihatannya kayak kura-kura biasa aja. Nah, tahu nggak kura-kura Brasil yang biasa di toko ikan? Sama kan? Ya emang sama. Jadi ini kura-kura red eye slider atau kura-kura Brasil yang kalian biasa lihat di toko-toko ikan. Harganya mungkin cuma 50.000 lah kayaknya, tapi gue beli ini ratusan ribu. Jadi ini hampir 1 juta harganya. Kenapa ini hampir 1 juta? Jadi warnanya itu dia jadi gelap. Jadi harusnya kan hijau terang waktu masih kecil, tapi ini jadi gelap. Nah, kita angkat ya. Nih, kalian kalau lihat di sini kelihatan matanya nggak? Aduh, masuk dia. Masuk. Ntar kalau kalian lihat matanya tuh kayak eclipse. Jadi matanya itu harusnya nggak full hitam, dan dia hitam full. Jadi nggak ada putih-putihnya sama sekali. Kalau yang biasanya tuh masih ada putih-putihnya. Tuh, matanya hitam semua. Lihat nggak? Kelihatan nggak? Tuh, full hitam. Nah, ini juga warna semua dari badannya ini itu jadi lebih hitam. Jadi ini kebalikannya albino. Jadi ini termasuk melanistik. Jadi gimana ya, kalau albino itu kan kekurangan pigmen, kalau melanistik itu berarti apa? Jadi hitam gitu loh. Kayak harimau kalau melanistik dia jadi hitam juga warnanya. Nah, ini melanistik dan ini masih lumayan jarang. Tuh, kepalanya keluar tuh.
bentuknya jadi unik. Tuh, matanya full hitam tuh. Jadi nggak ada putih-putihnya sama sekali, full hitam doang. Terus warna kulitnya dan lain-lain tuh beda banget. Warna cangkangnya juga beda. Nah, kalau ini namanya kura-kura Brasil, tapi biasanya disebut karkol atau arang. Jadi warnanya arang, karkol. Nah, ini lagi mau gue gedein karena ini lumayan unik. Jadi kalau nggak salah temen gue itu apa namanya, dia jualan reptil, terus habis itu dia apa sih namanya, beli banyak, namanya apa? Oh iya, dia borong kura-kura Brasil, terus nggak sengaja nemu yang jadi karkol di antara kura-kura yang banyak itu. Jadi emang kadang-kadang gitu bisa dapet jackpot. Kadang-kadang ada yang kepala dua juga, cuma kalau kepala dua itu takutnya jantungnya satu nggak kuat buat mompa darah sampai ke otak, jadinya rentan mati. Kalau yang ini karkol cuma kelainan pigmen warna, itu anggapannya kayak albino. Nah, ini rencananya gue mau beli yang albino juga buat nemenin dia nih ntar. Jadi gue pengen gedein, gue pengen gabungin warna albino yang kekurangan pigmen sama karkol yang kelebihan pigmen. Nah, kekurangan sama kelebihan ini dijadiin satu, nggak mungkin jadi normal, gue jamin. Itu bakal jadi, ini belum tahu genetiknya apa. Kalau di ular itu di ball python dia jadi genetik resesif. Jadi kalau genetik resesif itu dia bakal ntar bakalan jadi anakan yang mempunyai 2 gen. Jadi misalnya gini, ini keluarnya anakan kalau misalnya resesif, anakannya bakal normal dulu semua, tapi membawa head. Nah, ntar head itu kalau dikawinin lagi, dia ada kemungkinan untuk mengeluarkan double resesif. Double resesifnya itu bakal jadi albino karkol. Nah, albino karkol itu kemungkinan warnanya bakal cakep banget. Biasanya sih kalau albinonya kuning, biasanya jadi ke orange, rada orange. Jadi kuningnya kuning lebih tua banget atau orange. Nah, makanya ini gue pengen coba. Ini warnanya unik sih, jadi kayak agak apa ya, abu-abu, agak kebiru-biruan dikit ya, agak kebiru-biruan dikit. Ini cuma karena masih kecil, kita belum tahu jantan atau betinanya. Nah, kenapa gue beli kura-kura Brasil? Itu kan kura-kura yang umum banget lah ya. Nah, kalau menurut gue kura-kura Brasil itu kura-kura yang gampang banget dipelihara. Terus ini mau gue gedein, pengen bikin genetik yang aneh-aneh lagi. Jadi namanya morph ya. Jadi ada morphnya. Terus ini juga bisa jadi tank mat. Kalau misalnya apa ya, tank mat kalau ikan. Kalau misalnya ini ya jadi temennya buaya. Jadi ini bisa digabungin nanti sama buaya gua. Jadi mereka bisa hidup berdampingan antara kura-kura red eye slider ini sama buaya. Jadi keren banget. Satu kolam isinya kura-kura sama buaya, kasih pasir, siapa tahu bertelur, tinggal ambilin telurnya masukin ke inkubator. Jadi ini emang tujuannya, purpose-nya bakal buat di breeding juga, cuma pas dapet yang kecil ya nggak apa-apa, ambil aja dulu. Ntar tinggal beli yang indukan-indukan juga. Kayaknya bentar lagi gue bakal beli yang albino. Oke, jadi sampai di sini dulu konten gue. Ntar kita lihat perkembangan dari kura-kura karkol ini, sama ntar kita bakal cek lagi nih si alligator snapping turtle ini. Soalnya ini agak unik nih, kepalanya gede banget. Oke, see you di next content. Terima kasih buat yang udah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Jangan lupa juga nyalain loncengnya.